Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Khairiyah, NIM 202111335 dari kelas 3I Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Dengan judul materi yaitu Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Pakar Hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud ialah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Begitu juga halnya dengan pemikiran Joseph Scott tentang hukum Islam, tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Inti pemikiran Scott ialah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yaitu hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan. Pendapat senada di atas diungkapkan juga oleh Juhaya S. Praja, bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan, aqaid, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis, amaliyah, dan akhlak. Dengan demikian, makna fikih memuat seluruh hukum yang diisyaratkan oleh agama Islam. Pengertian fikih tersebut masih dipergunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriyah. Istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan batasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah berkembang istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fuqaha. Pemikiran Scott secara esensi tampaknya berbeda. Scott memfokuskan hukum-hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Hukum Islam yang dimaksud oleh Scott baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam Al-Quran dan Al-Hadis membuat pemilahan secara khusus. Tampaknya pemikiran hukum Islam yang dikaji Scott jauh dari dimensi teologis. Terminologi yang digunakan Scott merupakan sesuatu yang dinamis. Ia menggunakan dua buah kata sifat yang berbeda dalam dua buah bukunya yang terkenal, Muhammadan and Islamic. Kemudian, Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah ialah diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci. Kedua, dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid.
Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Scott berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Persoalan lainnya tentang sumber hukum Islam yang merupakan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fikih. Juhaya S. Praja berkata bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, bukan primer. Selanjutnya, pemikiran Scott tentang Al-Quran. Pemikiran Scott tentang Al-Quran hanya sebatas Al-Quran sebagai kitab saja. Pandangan tersebut jelas ditolak oleh ahli hukum Islam. Selanjutnya, pemikiran Scott mengenai sunnah Nabi bukan sumber hukum Islam yang kedua, tetapi tradisi atau sunnah baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak. Scott menyimpulkan bahwa tradisi dari Nabi Muhammad tidak ada sampai pertengahan abad 2 Hijriah. Secara umum, adat atau tradisi yang diterima oleh Nabi dapat dihubungkan dengan tema dan hadis dalam praktiknya mempunyai otoritas yang sama. Lalu 3 aliran politik dan keagamaan seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah meminjam istilah Scott, tentu memiliki metodologi yang berbeda terhadap hukum. C. Konsepsi metode penggalian hukum. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam Scott, Juhaya S. Praja menjelaskan ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan teologi, filsafat, hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan oleh Scott. Scott hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Filsafat hukum Islam memiliki objek, baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam seperti 1. Prinsip-prinsip hukum Islam, 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, 3. Tujuan hukum Islam, 4. Asas-asas hukum Islam, dan yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam? Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti salat? Yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya? Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam ialah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, atau ilmu Al-Quran dan hadis. Scott dalam memahami hukum Islam mempunyai 2 pendekatan, yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu-ilmu sosial, sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan oleh Scott yaitu membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, hukum positif dan hukum alam, serta hukum objektif
dan subjektif. Namun, dalam memahami hukum Islam seharusnya melibatkan berbagai macam pendekatan seperti teologi, filsafat, sejarah, ilmu-ilmu sosial. Dapat juga melalui pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.